Oke, selanjutnya kita membahas mengenai daya kompleks. Daya kompleks itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai daya rata-rata atau daya nyata. Jadi dengan lambang P besar itu artinya dia adalah daya nyata atau daya rata-rata. Secara sederhana, daya nyata ini merupakan daya yang dibutuhkan oleh beban resistif. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Di sini bahwa daya beban resistif itu dia 100% menggunakan daya nyata. Nah, daya nyata menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban untuk dapat dikonversikan menjadi energi lain. Misal, daya nyata yang digunakan untuk menyalakan kompor listrik, misalkan. Energi listrik yang mengalir dari jaringan dan masuk ke kompor listrik itu kemudian dikonversikan menjadi energi panas oleh elemen pada kompor tersebut. Kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan suplai dari PLN ke rumah-rumah, maka daya yang tercatat pada alat kWh meter adalah daya rata-ratanya ya. Kalian pasti punya kWh meter di rumah masing-masing. Dan yang tercatat itu adalah daya nyata. Dan daya nyata ini yang nantinya akan dibayar oleh pelanggan. Jadi nanti yang kita bayarkan kepada PLN itu adalah daya nyatanya. Simbol daya nyata itu dengan P, satuannya watt atau disingkat jadi huruf W besar. Secara matematis, daya rata-rata atau daya nyata merupakan perkalian antara tegangan efektif dan arus efektif dan juga koefisien faktor dayanya. Ini tegangan efektif, ini arus efektif. Nah, ini ada cos P. Cos P itu adalah power factor atau faktor daya. Nah, nanti akan kita bahas apa itu ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah grafik gelombang listrik AC dengan bebannya itu murni resistif. Kita terlihat bahwa gelombang arus, ini arus yang titik-titik kecil dan tegangan itu berada pada fase yang sama dan tidak ada yang saling mendahului seperti pada beban induktif maupun kapasitif. Nah, dengan kata lain, nilai dari faktor daya pada suatu titik posisi jaringan tertentu memiliki nilai yang selalu positif. Dayanya itu akan selalu positif. Selanjutnya kita membahas mengenai daya kompleks, di mana daya kompleks ini terdiri dari 3 daya, yaitu daya rata-rata atau daya nyata biasa kita sebut, kemudian ada daya reaktif dan juga ada daya semu. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai daya nyata. Secara sederhana, daya nyata ini merupakan daya yang dibutuhkan oleh beban resistif. Daya nyata ini menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban untuk dapat dikonversikan menjadi energi lain. Contoh misalkan daya nyata yang digunakan untuk menyalakan sebuah kompor listrik. Jadi energi listrik yang ngalir dari jaringan kemudian masuk ke kompor itu dikonversikan menjadi energi panas oleh elemen pemanas yang ada pada kompor tersebut. Daya nyata ini adalah daya yang dipakai oleh komponen pasif resistor dan merupakan daya yang terpakai, daya yang terpakai atau yang terserap. Itu adalah daya nyata. Kalau kita perhatikan suplai dari PLN ke rumah-rumah, maka daya yang tercatat pada alat kWh meter ya yang di rumah kita masing-masing itu merupakan daya rata-rata atau daya nyata. Dan inilah daya yang kita bayarkan kepada PLN. Simbol dari daya nyata itu adalah P besar dengan satuan watt, atau bisa kita singkat dengan huruf W besar saja. Nah, secara matematis, daya rata-rata atau daya nyata merupakan perkalian antara tegangan efektif, ingat ya, PF, dan arus efektif dan juga faktor dayanya. Di sini kita lihat, ada persamaan daya nyata. Dimana ini adalah P efektifnya, ini arus efektif, dan ini cos P. Ya, anak elektro harus tahu apa itu cos P. Nanti kedepannya kita akan sering membahas tentang cos P. Cos P ini adalah power factor atau faktor daya. Kita lihat di grafik ini merupakan grafik gelombang listrik AC dengan bebannya itu murni resistif. Terlihat bahwa gelombang arus yang titik kecil dan gelombang tegangan yang ini berada pada fase yang sama dan tidak ada yang saling mendahului maupun tertinggal seperti pada beban yang induktif maupun kapasitif. Nah, dengan kata lain, nilai dari faktor daya atau cos P-nya ini adalah sama dengan 1. Sehingga dengan menggunakan rumus daya ini, maka nilai dari daya listrik yang ini P dari satu titik posisi jaringan memiliki nilai yang selalu positif.
Sehingga dengan menggunakan rumus ini, kita bisa mendapatkan nilai dari daya itu yang nilainya selalu positif serta membentuk gelombang seperti ini. Kita lihat ya, jadi I dengan V berada di fase yang sama, kemudian karena I dan V sama-sama positif, tentunya perkalian antara V dan I yang merupakan daya itu akan menjadi positif. Nilai daya yang selalu positif ini, dia itu menunjukkan bahwa 100% daya mengalir ke arah beban dan tidak ada aliran balik ke arah pembangkitnya. Inilah daya nyata, daya yang benar-benar murni diserap oleh beban resistif. Yang selanjutnya, kita akan mengenai daya reaktif, disimbolkan dengan Q besar. Secara sederhana, daya reaktif ini merupakan daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan beban induktif. Daya ini adalah daya yang muncul diakibatkan oleh komponen pasif di luar resistor, yang merupakan daya rugi-rugi atau daya yang tidak diinginkan. Jadi daya reaktif ini merupakan daya yang tidak diinginkan gitu ya, daya rugi-rugi, tapi dia muncul. Daya ini seminimal mungkin harus dihindari, kalaupun bisa harus diperkecil, walaupun tidak akan hilang sama sekali dengan cara memperkecil faktor daya. Jadi kita tidak seminimal mungkin itu harus menghindari daya reaktif ini. Kalau tidak bisa dihindari, maka yang bisa kita lakukan adalah diperkecil. Cara memperkecilnya itu adalah dengan memperkecil faktor dayanya. Simbolnya untuk daya reaktif adalah Q, dan satuannya itu adalah VAR. VAR itu singkatan dari volt, ampere, R-nya itu adalah reaktif, karena kita sedang berbicara daya reaktif. Dan ini adalah rumus dari daya reaktifnya, di mana Q sama dengan V efektif dikalikan I efektif dikalikan sin theta. Jadi ini ada kebalikannya ya. Kalau misalkan di daya nyata itu cos P, kalau di sini adalah sin P. Atau misalkan theta bebas ya. Q akan sama dengan 0 untuk beban resistif, di mana cos P-nya itu nilainya sama dengan 1. Ini harus kita ingat. Kemudian nilai daya reaktif itu akan kurang dari 0 kalau bebannya itu kapasitif, artinya dia leading. Dan Q akan lebih besar dari 0 nilainya untuk beban yang induktif, dan artinya itu lagging atau tertinggal faktor dayanya. Lalu apa perbedaan antara watt versus dengan VA? Dua-duanya sama-sama daya gitu ya. Yang menjadi salah satu perhatian penting, satuan dari daya reaktif itu kan VAR ya, volt ampere reaktif. Pertanyaannya adalah mengapa satuan daya reaktif itu adalah VAR bukannya watt? Nah, di sini kita bisa membahas lebih dalam lagi mengapa demikian. Jadi, daya reaktif itu sebenarnya bukanlah sebuah daya yang sesungguhnya. Sesuai dengan definisi dari daya listrik yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa daya listrik itu kan merupakan bilangan yang menunjukkan adanya perpindahan energi listrik dari sumber energi listrik ke komponen pembangkit. Nah, daya reaktif itu tidak menunjukkan adanya perpindahan energi listriknya, tapi daya nyatalah yang menjadi bilangan penunjuk adanya perpindahan energi listrik tersebut. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan daya reaktif? Daya reaktif ini merupakan daya imajiner, yaitu daya imajiner yang menunjukkan adanya pergeseran grafik sinusoidal arus dan tegangan listrik AC akibat adanya beban yang reaktif. Nah, daya reaktif memiliki fungsi yang sama dengan faktor daya atau juga bilangan cos P. Daya reaktif ataupun faktor daya akan memiliki nilai tidak sama dengan 0 jika terjadi pergeseran grafik sinusoid, yaitu pada saat beban listriknya itu sifatnya induktif maupun kapasitif. Sedangkan kalau misalkan beban listriknya itu bersifat murni resistif, maka nilai dari daya reaktif itu sama dengan 0. Yang ini ya. Sekalipun daya reaktif ini merupakan daya hayalannya kita sebut, pengendalian daya reaktif pada sistem jaringan distribusi listrik ini sangat penting untuk kita perhatikan. Hal ini tentunya tidak lepas dari pengaruh beban reaktif terhadap kondisi jaringan listrik tersebut. Beban kapasitif yang bersifat menyimpan tegangan sementara cenderung mengakibatkan nilai tegangan jaringan menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Sedangkan beban induktif yang bersifat menyerap arus listrik cenderung membuat tegangan listrik jaringan turun. Berubah-ubahnya tegangan listrik pada jaringan ini sangat mengganggu proses distribusi energi listrik dari pembangkit ke konsumen. Perubahan tegangan jaringan ini berkaitan langsung dengan kerugian distribusi listrik, seperti kerugian panas, kemudian emisi elektromagnetik, dan lain sebagainya.
Semakin jauh nilai tegangan jaringan dari angka yang seharusnya, maka akan semakin besar kerugian distribusi listriknya dan tentunya dia akan semakin mengganggu proses distribusi dari daya nyata listrik tersebut. Disinilah peran dari kontrol daya reaktif itu sangat diperlukan. Beban induktif, dia itu dominan terjadi di siang hari dan dapat dikompensasinya dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan kapasitor bank, sehingga penurunan tegangan listrik jaringan akibat beban induktif ini dapat dikompensasi oleh kapasitor. Cara kedua adalah dengan menaikkan tegangan listrik keluaran generator pembangkit dengan jalan menaikkan arus eksitasi generator, sehingga tegangan keluaran generator naik. Jadi ada dua cara untuk mengkompensasi daya reaktif ini. Yang pertama itu dengan menggunakan kapasitor bank atau bank kapasitor, dan yang kedua itu adalah dengan menaikkan tegangan listrik pada keluaran generator pembangkit. Yang ketiga, pada daya kompleks itu ada istilah daya tampak atau daya semu atau daya total. Biasa kita lambangkan dengan huruf S dan satuannya itu adalah volt ampere, VA. Nah, daya semu ini merupakan daya yang sebenarnya disuplai oleh PLN, di mana si S ini atau daya semu ini merupakan resultan dari daya rata-rata dan daya reaktif. Nah, secara matematis, untuk daya semu ini kita itu menjadi seperti ini, di mana S sama dengan tegangan efektif dikalikan arus efektif. Oke, kita lihat di sini. Jadi resumenya untuk daya kompleks dalam volt ampere adalah perkalian fasor tegangan RMS dan konjugasi kompleks dari fasor arus RMS. Jadi kompleks power, jadi kalau misalnya kita mencari daya kompleks atau kompleks power, maka adalah S sama dengan P ditambah JQ. Kenapa ada J-nya? Karena dia daya kompleks. Jadi ada bilangan real dan imajiner, di mana realnya itu adalah daya nyata, imajinernya itu adalah daya reaktif. Maka tinggal mengalihkan aja fasor tegangan efektif dengan arus efektif konjugatnya. Di sini kita turunkan kembali VRMS dikalikan IRMS sudut theta V dikurangi theta I. Oke, ini adalah analogi dari daya, dari ketiga daya yang telah kita bahas tadi. Jadi kita lihat seperti ini, di gelas ini misalkan, seperti di minuman ini kita lihat bahwa dari atas sampai bawah ya, dari ada busa-busa sampai ke bawah gelas ini adalah daya semu atau VA atau listrik yang disediakan oleh PLN. Misalkan di rumah kita ada kan KWH meternya itu misalkan berapa, 450 VA, 900 VA dan seterusnya, 1300, 2200 dan seterusnya. Nah, itu artinya ketika misalkan di rumah kita terpasang 1300 VA, itu artinya nanti daya semu atau daya yang disediakan oleh PLN itu sebesar itu gitu, sebesar 1300 VA. Nah, lalu yang kita pakai itu ini adalah minumannya, minuman aslinya. Yang kita pakai ini adalah daya aktifnya, di mana satuannya itu adalah watt yang tertera di kWh meter. Nah, inilah sebenarnya listrik yang kita pakai. Tapi daya yang disediakan PLN ini terdapat juga busa-busanya nih ceritanya kalau di minuman ini, di mana busa-busa ini adalah daya reaktif atau VAR. Nah, daya ini yang tidak kita pakai dan ini dapat menyebabkan kerugian. Jadi terbayang ya analoginya, jadi PLN itu menyediakan daya semu sebesar berapa volt ampere, kemudian dari daya semu itu terdapat dua daya, ada daya aktif dan daya reaktif. Daya aktif itu yang kita pakai dan daya reaktif itu yang tidak kita pakai gitu ya. Terus untuk daya semu S ini tinggal mengalihkan fasor tegangan dengan fasor arus, di mana kita tinggal mengakarkan kuadrat dari daya nyata dan kuadrat dari daya reaktif. Nih, untuk daya nyatanya atau P ini kita tinggal menurunkan rumusnya menjadi S cos theta V dikurangi theta I, kemudian untuk reaktifnya ini adalah pakai sinusnya. Sehingga didapat deh dalam power factor atau faktor daya itu adalah P per S. Jadi kalau kita mau mencari berapa faktor daya itu tinggal membagi daya nyata dengan daya semuanya. Jadi sama dengan cos theta tegangan dikurangi theta arus. Kita review lagi. Jadi daya kompleks ini merupakan gabungan antara daya rata-rata dan daya reaktifnya kan ya.
di mana ini daya nyata, ini daya reaktif. Kita masukkan daya nyatanya adalah seperti ini, dan kemudian ini adalah daya reaktifnya. Jangan lupa ada J-nya karena dia adalah daya kompleks. Maka didapat untuk daya kompleks itu adalah ini, V efektif dikali I efektif konjugat. Jangan lupa konjugatnya. Bagian imajiner dari bilangan kompleks S disebut daya reaktif dan diberi simbol K dengan satuan var. Yang ini ya. Sebagaimana daya nyata terdapat pada tahanan, daya reaktif itu terdapat pada sebuah reaktansi. Nah, kalau daya nyata itu pada resistor, kalau daya reaktif itu pada reaktansi. Daya reaktif positif akan terdapat pada induktor. Jadi positif itu akan terdapat pada induktor dan arus akan tertinggal terhadap tegangan nih. Catat ya. Dan juga kalau misalkan daya reaktif negatif itu terdapat pada sebuah kapasitor. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai faktor daya. Faktor daya atau dalam bahasa Inggrisnya adalah power factor dan biasa di buku itu disebut dengan PF, merupakan perbandingan antara daya rata-rata terhadap daya tampaknya. Jadi power factor adalah P dibagi S. P-nya ini adalah V efektif, V efektif cos P, sedangkan S-nya itu sendiri adalah V efektif I efektif. Maka kita bisa coret ini menghasilkan cos P. Jadi PF itu sama dengan cos P. Orang-orang menyebutnya cos P. P dinamakan sudut faktor daya. Sudut ini menentukan kondisi apakah dia itu leading, mendahului, atau tertinggal atau lagging. Ini lagging ya, salah ibu. Bila sebuah beban diberi tegangan, impedansi dari beban tersebut akan menentukan besar arus dan sudut fase yang mengalir pada beban tersebut. Faktor daya ini merupakan petunjuk yang menyatakan sifat suatu beban. Jadi faktor daya merupakan petunjuk yang menyatakan sifat dari suatu beban. Misal, faktor daya beban pertama sama dengan 1 dan faktor daya beban kedua sama dengan 0,5. Maka beban kedua akan membutuhkan 2 kali besar arus pertama. Untuk efisiensi dan operasi, diusahakan faktor daya itu mendekati 1. Selanjutnya, dalam pembahasan daya kita tidak akan pernah lepas dari istilah segitiga daya atau power triangle. Jadi di sini ada koordinat ini bilangan real dan imajiner, di sini adalah segitiga dayanya. Kita lihat. Yang ini adalah P itu daya nyata. Kemudian yang ini, kalau ke atas dari ini disumbu positif, artinya itu adalah daya reaktif yang positif atau lagging, power factornya. Dan kemudian yang ke bawah ini adalah daya reaktifnya negatif atau leading power factornya. Kemudian yang sisi miring itu adalah daya semunya. Dari grafik ini kita ambil sebagian di sini. Misalkan ini kita ambil yang atas ya, segitiga atas aja. Jadi ini aktif powernya, daya aktifnya atau daya nyata, di mana rumus daya nyata itu adalah P sama dengan VI cos P, yang sumbu tegaknya adalah daya reaktifnya. Jadi ini P, ini Q, di mana VI sin P, kemudian ini adalah S. Sehingga ini memenuhi persamaan Pitagoras. Jadi kalau mau mencari daya semu, tinggal menguadratkan P kuadrat dan Q kuadrat, kemudian diakarkan. Ini yang dikatakan segitiga daya. Nah, sekarang kita lihat dari tiap komponen segitiga dayanya itu seperti apa. Yang pertama di komponen L atau induktor. Jadi, asal mulanya segitiga daya itu kan seperti ini. Ini daya nyata, ke atas daya reaktif, ini daya semunya, kemudian ini ada P-nya. Maka rumusnya kita tulis kembali yang tadi, untuk P, Q itu pakai yang sin, dan S itu tinggal yang ini. Nah, untuk kondisi komponen induktor, ini fasor arus dan tegangannya ya. V itu di sini, fasor tegangan, dan fasor arus itu di sini. Dan ini P-nya. Ini artinya, ketika I-nya di bawah, maka I itu lagging terhadap V. Jadi arus tertinggal oleh tegangan sebesar fasa. Ya, jadi untuk komponen induktor atau komponen L itu I lagging V. Jadi arus tertinggal dari tegangan. Jadi untuk kedepannya yang menjadi referensi itu bukan tegangan. Jadi biasanya di buku-buku itu tertulis misalkan power factor 0,8 lagging. Lagging itu artinya I-nya tertinggal dari tegangannya gitu ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas itu referensinya bebas, yang penting konsisten, tapi ketika kita udah mulai semakin membahas ke dalam, maka biasanya yang menjadi referensi itu adalah arus. Dilihat dari gambar ini jangan sampai lupa ya. Kalau misalkan diagram fasornya seperti ini artinya I tertinggal dari V. Jadi I lagging tegangan. Nah, sekarang yang kedua, kalau komponen C. Kita lihat perbedaannya ya. Kalau komponen L itu seperti ini, faktor dayanya, komponen C itu terbalik ke bawah Q-nya. S-nya pun jadi di bawah, P-nya tetap di sini.
Nah, rumusnya masih tetap sama, namun diagram fasornya pun jadi berbeda, kebalikannya. Yang tadi, kalau misalkan komponen induktor itu I-nya ke bawah, I-nya tertinggal, kalau misalkan di komponen kapasitor, I-nya itu justru mendahului. Jadi harus bisa membedakan ketika kalian menemukan misalkan menghitung dalam perhitungan terus kalian menggambarkan fasor arus dan tegangan dan hasilnya seperti ini, itu artinya I leading terhadap V, di mana nilai arus itu mendahului sebesar pasa theta dibandingkan dengan nilai tegangan. Oke ya, bisa dipahami ya perbedaannya ya. Maka didapat deh rumus umum segitiga daya. Ini bisa kalian pakai ketika menghitung. Bisa pakai ketika mencari P, misalkan bisa pakai rumus ini ataupun rumus ini. Ini sudah diresume rumus setiap segitiga dayanya. Di sini kita lihat contoh soal di mana ada sumber tegangan, kemudian ada R, ada L, dan ada R lagi. Ditanyakannya adalah yang pertama arusnya. Kita lihat di sini arusnya atau I besar sama dengan sesuai dengan yang tertulis di soal, yaitu 10 cos 800T, dan bisa kita rubah langsung ke dalam bentuk polar, di mana I itu menjadi sama dengan 10 sudut 0 karena di sini omega T yang nggak ada ya. Jadi langsung aja 10 sudut 0. Kemudian yang kedua di sini karena ada reaktansi, maka kita bisa masukkan saja ini XL yang maksudnya untuk reaktansi XL sama dengan J omega L sama dengan J dikalikan omeganya itu adalah 800, L-nya itu adalah 0,5 yang ini. Jadi J 400 untuk XL-nya reaktansinya. Sekarang kita cari deh impedansinya. Impedansi itu sama dengan Z sama dengan R1, yang ini R1 ya, dikalikan ini seri R2 ditambah ini XL, Ibu salah nulis ya. Jadi karena dia seri ini dijumlahkan, jadi ini R2 ditambah XL, terus kemudian paralel dengan ini kan ya, ketika paralel berarti tinggal R1 dikalikan R2 ditambah XL per R1 ditambah R2 ditambah XL. Gitu ya kurang lebih. Tinggal dimasukkan angka-angkanya maka kita dapat si impedansi itu nilainya 87,9 ditambah J 15,9 ohm. Baru kita bisa menentukan daya rata-ratanya. Daya rata-ratanya dari mana? Karena kita udah punya arus dan punya impedansi, kita pakai aja langsung dari sini. Jadi arusnya itu adalah, ini kan masih V maksimum 10, karena diminta adalah V efektif, tinggal dibagi akar 2, dikuadratkan, dikalikan dengan impedansinya. Sehingga didapat daya rata-ratanya itu adalah 4.395 watt. Kemudian yang ini tentukan segitiga dayanya. Segitiga daya itu berarti ada P, ada Q, dan ada S. Ya. Sebelum mencari P, Q, dan S, maka kita cari dulu impedansi dari rangkaian ininya. Ini soalnya sama dengan yang tadi sebetulnya ya, yang nomor 1 tuh. Cuman beda pertanyaannya aja. Impedansi kita sudah dapat tadi sebesar ini. Maka untuk mencari daya nyata kita tinggal masukkan ke rumus dan sudah kita dapat di soal nomor 1. Sekarang kita tinggal mencari daya reaktif dan daya semuanya aja. Masukkan rumus yang ada yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, lalu masukkan angkanya dan didapat nilai daya reaktif dan daya semu, dan inilah segitiga dayanya gitu ya. Kalian tinggal bisa gambar. Nanti misalkan P-nya 4000, daya reaktifnya Q-nya 700, dan daya seminya 4000. Selanjutnya kita membahas mengenai perbaikan faktor daya. Jadi faktor daya atau power factor itu akan membesar atau meningkat ketika nilai cos P-nya itu mendekati nilai 1. Artinya ketika mendekati nilai 1 itu sudutnya adalah 0 atau mendekati sudut 0. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu ketika arusnya lagging. Q atau daya reaktif itu sebenarnya adalah daya rugi-rugi dan sebisa mungkin kita minimalkan. Artinya dengan nilai daya nyata yang tetap dan nilai daya reaktif yang kita perkecil akan memperkecil daya tampak secara keseluruhan. Jadi kan daya reaktif itu daya yang nggak kita inginkan ya, dan usahakan seminimal mungkin, sekecil mungkin. Nilai P itu tidak berubah atau nilai daya nyata itu tidak berubah, yang diubah itu hanya nilai Q ya. Jadi dalam memperbaiki faktor daya itu artinya kita sedang memperbaiki nilai daya reaktifnya. Mengapa? Karena Q ini atau daya reaktif ini berkaitan dengan komponen yang tadi, yaitu komponen induktor ataupun kapasitor. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan si faktor dayanya, kita harus memasang secara paralel komponen L atau C. Kenapa kita harus pasang secara paralel? Karena tujuan di awal yaitu membuat nilai P-nya yang tetap atau konstan. Jadi diusahakan segimanapun mungkin P-nya tetap, yang kita rubah adalah nilai Q-nya. Kita lihat di sini
Kedepannya mungkin kalian akan lebih familiar. Jadi kita kenalkan dulu. Di sini ada P, daya nyata, kemudian ada Q, daya reaktif, dan juga ada S. Nah, ini yang nggak ada aksennya itu berarti yang semula. Ketika ada aksennya, ini artinya diperkecil tuh. Yang tadinya segini Q-nya, kita perkecil, jadi ini daya reaktif yang baru atau Q aksen, kemudian ini daya semu yang baru atau S aksen, daya nyatanya dia tetap. Paham kan ya? Jadi awalnya segitiganya itu sebesar ini, awalnya segitiga dayanya, di mana ketika sebesar ini berarti kan Q-nya besar ya dari sini sampai sini. Nah, ketika sudah diperbaiki faktor dayanya, maka Q-nya mengecil, jadi cuma segede gini aja. S-nya pun jadi mengecil, tapi P-nya dia tetap. Sekarang ilustrasi perbaikan dari faktor daya. Kan tadi katanya untuk memperbaiki faktor daya itu kita menggunakan dua komponen ya, ada L dan ada C. Sekarang kita ilustrasikan dulu dengan komponen L, jadi menambahkan komponen L dengan seri. Setelah melalui perhitungan dan penurunan rumus didapat I efektifnya itu seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita pasang C dan L dengan R ini diserikan, maka didapat I efektifnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat di sini. Kalau misalkan pakai L yang seri, nilai P-nya itu berubah, jadi nilainya seperti ini. Kalau misalkan pakainya C seri, kita dapat lagi nilai P-nya berubah lagi jadi seperti ini. Sedangkan tujuan awal kita kan itu menjaga nilai P-nya tetap ya. Berarti dengan memasang seri ini bukan sebuah solusi yang terbaik gitu. Maka kita pasang secara paralel seperti ini. Ketika pasang secara paralel, maka kita akan mendapatkan nilai P yang tetap. Dan penambahan komponen C ini tentunya dia akan memperkecil daya reaktifnya. Oke, sekarang kita lihat di perbandingannya. Ini di sini arus lagging, di sini arus leading. Ini grafik segitiga daya untuk arus lagging. Ini yang udah Ibu bahas sebelumnya ya. Jadi untuk arus lagging, awalnya kita punya Q-nya seperti ini, ada P, ada S. Kemudian diperbaiki menjadi Q-nya sekecil ini, P-nya tetap. Kemudian ini komponen C-nya. Jadi yang di atas itu komponen C-nya nih. Jadi ini P, ini faktor P, kemudian ini Q aksen, Q double aksen, dan ini S double aksennya. Sehingga untuk meningkatkan power factor suatu rangkaian yang lagging itu dilakukan dengan menambahkan atau memparalelkan komponen C. Sedangkan kita lihat di sebelahnya ada arus leading. Arus leading ini kita lihat di sini ada P, ada Q sebesar ini, dan ada S sebesar ini awalnya. Kemudian kita perkecil di sini, Q-nya jadi seperti ini, dan S aksennya jadi seperti ini, dan ini merupakan faktor komponen L-nya, yang ini. Ini faktor komponen L-nya. Sehingga dapat disimpulkan untuk meningkatkan power factor suatu rangkaian arus leading, ya. Jadi untuk meningkatkan arus leading, itu dilakukan dengan cara menambahkan komponen L dengan cara diparalelkan. Jadi harus bisa membedakan ketika misalkan kita ingin memperbaiki power factor dan ingin meningkatkan power factor itu dengan kondisi arus yang lagging, maka yang ditambahkan adalah komponen C. Ketika misalkan arus ingin leading, maka yang ditambahkan adalah komponen L-nya. Sini ada contoh soal, faktor daya suatu beban yang telah dikoreksi adalah 0,9 pf. Jadi ini faktor daya setelah diperbaiki udah mendekati 1 kan ya, dan dia lagging, artinya arus tertinggal terhadap tegangan. Dengan cara menambahkan kapasitor sebesar 20 kVAR diparalelkan. Sudah betul kan ya? Kemudian jika daya akhirnya adalah 185 kVA, tentukan segitiga daya sebelum diperbaiki. Ini sebelum diperbaiki, jadi kondisi mula-mulanya. Kita lihat dari awal dulu. Oke, sekarang kita lihat pertama dari kondisi setelah power factornya diperbaiki, di mana kita dapat S aksen. Di sini ya setelah diperbaiki daya akhirnya itu adalah 185 kVA. Sedangkan power factornya atau cos P 0,9 lagging. Ini 0,9. Maka untuk mencari θ itu dengan cos inverse dari 0,9 aja. Didapat nilainya itu θ atau P sebesar 25,8. Kita bulatkan menjadi 26 derajat. Maka dengan mudah kita dapat mencari kan segitiga daya itu ada P, Q, dan S. Sekarang S udah dapat, S aksen ya. Berarti tinggal mencari P aksen. Ini P aksen itu rumusnya kalau P itu kan cos P. P aksen sama dengan daya semu dikalikan dengan cos P-nya. Tinggal dikalikan saja, masukkan angkanya, dan dengan kalau untuk menghitung daya reaktif itu Q aksen sama dengan S aksen dikalikan sin V. Kita dapat lagi. Udah dapat kan? Jadi kita udah dapat P aksen, Q aksen, dan S aksen setelah diperbaiki. Nah, pertanyaannya itu adalah sebelum diperbaiki. Maka kita cari dulu daya nyatanya dulu. Mengapa daya nyata? Karena daya nyata itu daya yang tetap kan.
Nah, daya yang tetapnya itu kita dapat tadi kan 166,5 kW. Nah, ini daya nyatanya untuk power factor sebelum diperbaiki. Kemudian sebelum diperbaiki, si daya reaktifnya itu nilainya tinggal menjumlahkan key aksen, yaitu daya reaktif setelah diperbaiki dengan penambahan kapasitornya. Jadi key aksennya kita dapat tadi kan 81 kvar, ditambah nilai kapasitor yang ditambahkan itu 20 kvar. Berarti 101 kvar lagging. Kalau udah dapat daya reaktifnya, kita akan dengan mudah menghitung daya semunya. Kenapa? Karena daya semu itu kan kita goras, artinya kita menjumlahkan daya nyata dan daya reaktif. Tinggal seperti ini masukkan, maka kita dapat deh. Oh, ternyata segitiga daya sebelum diperbaiki itu ada seperti ini. P-nya nilainya ini, Q-nya segini, dan S-nya nilainya seperti ini. Ini kalau kita gambarkan, kurang lebihnya seperti ini. Jadi pertama, ini P, kemudian di sini ada Q yang pertama, dan di sini ada S yang pertama. Jadi yang tanpa aksen itu artinya sebelum diperbaiki. Nah, sekarang kita punya setelah diperbaiki, maka P-nya tetap menjadi seperti ini, P-nya tetap. Kemudian di sini Q-nya jadi berkurang kan ya? Q aksen, dan tentunya S-nya pun jadi berkurang, itu S aksen. Di sini ini adalah Q C-nya yang ditambahkan. Jadi yang asal mulanya Q-nya itu sepanjang ini, sebesar ini, kita setelah diperbaiki itu Q-nya jadi sekecil ini karena ada penambahan kapasitor di sini. Itu ya kurang lebih. Kemudian yang kedua, contoh soal yang kedua, sebuah sumber dengan 60 Hz dengan V efektifnya 240 volt disuplai oleh 4500 VA ke beban dengan faktor daya 0,75 lagging. Tentukan paralel kapasitor untuk menekan. Ini ditanyakan adalah QC-nya. Kalau misalkan untuk kebutuhan 0,9 lagging dan untuk kebutuhan 0,9 leading. Jadi setelah diketahui ini semua, dia minta QC-nya, kapasitor yang ditambahkannya dengan dua kondisi. Yang pertama lagging, yang kedua leading. Ya, kita tulis ulang. Daya semuanya itu kita punya 4500, power factornya 0,75 ya, yang awal ya. Kemudian ingin jadi 0,9, berarti ketika cos P-nya 0,75, kita tinggal menginverskan cos inverse-nya, jadi theta-nya atau P-nya itu 41,1. Seperti rumus sebelumnya, di soal yang sebelumnya, kita bisa mencari P dengan cara cos P dikalikan daya semu, didapat segini, dan daya reaktif pun sama. Kita tinggal mengalihkan dan memasukkan ke rumus ini. Jadi ini jangan sampai lupa ya, rumus-rumus seperti ini harus terbiasa gitu. Sekarang kita perhatikan untuk kondisi yang pertama, di mana 0,9 lagging. Jadi kita hitung dulu nih, cos P-nya itu kan pinginnya 0,9 lagging tertinggal. Maka theta-nya kita cari dengan cos inverse dari 0,9 itu sekitar seperti ini. Dan kita cari Q aksen. Q aksen itu berarti setelah diperbaiki faktor dayanya. Q aksen itu rumusnya P tangan inverse theta atau tangan inverse P. Tinggal dimasukkan, kita kan theta-nya udah dapat ya segini, tinggal masukkan ke rumus. Dan QC itu tinggal mengurangkan daya reaktif dikurangi daya reaktif setelah diperbaiki. Jadi sebelum dikurangi sesudah. Kita dapat seperti ini. Maka untuk rumus QC ini adalah seperti ini. Sebenarnya yang dicari itu kan C-nya, nilai C-nya berapa farad sih gitu ya. Untuk mencari nilai C itu ada tahapannya. Kita pertama harus nyari XC. Dari nyari XC itu kita bisa dapatnya dari rumus QC yang ini, gitu maksudnya ya. Jadi dari rumus QC kita turunkan menjadi rumus XC, kita dapat dari XC-nya seperti ini, kemudian dari rumus XC kita turunkan jadi rumus C. Yang didapat, maka kapasitor yang kita butuhkan untuk menaikkan faktor daya sebesar 0,9 lagging adalah sebesar 61,3 mikrofarad. Dan ini adalah ilustrasi segitiga dayanya. Jadi kita lihat yang warna biru ini adalah P, daya nyata sebelum diperbaiki. Kemudian yang biru juga Q sebelum diperbaiki dan S sebelum diperbaiki. Maka ketika sudah diperbaiki, Q-nya menjadi seperti ini QC ya, ini ke bawah dan ini S aksennya. Cara yang sama ini kita gunakan untuk menentukan 0,9 leading. Urutannya masih sama, tapi yang membedakan itu adalah segitiga dayanya. Jadi yang pertama P di sini ya, ini yang awal-awal sebelum diperbaiki P, Q dan S-nya. Kemudian karena dia itu leading maka ke bawah kan ya. Jadi si Q aksennya ke bawah dan S aksennya pun ke bawah, sehingga si Q kapasitornya itu tinggal menjumlahkan dari sini sampai sini. Oke, sekian untuk materi pertemuan kali ini. Terkait tugas nanti akan diinformasikan seperti biasa melalui Google Classroom.